Jadi kalau kita ingin mengejar untuk gerhana matahari total nanti untuk 20 April 2023, memang kita harus melakukan perjalanan. Seberapa sering sih Pak kita bisa mengamati gerhana matahari ini gitu? Tapi sebetulnya melihat ke matahari pun boleh ya Pak kalau kita punya pelindung untuk mata kita seperti kacamata matahari gitu misalnya Pak? Cahaya matahari harus bisa dilemahkan 100.000 kalinya. Sebetulnya rata-rata kayak seberapa sering sih Pak kita bisa mengamati gerhana matahari ini gitu? Secara umum gerhana matahari itu fenomena alam yang jarang terjadi. Masyarakat diajak menikmati alam tapi juga memahami dampaknya terhadap kita gitu. Selamat pagi Pak Dani. Selamat pagi Tania. Iya, bagaimana nih kabarnya Pak Dani? Ya, alhamdulillah baik. Ini cuaca hari ini mendukung acara kita sepertinya. Iya, sehat ya Pak Dani ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Iya, Pak Dani, kesibukannya sekarang apa ya Pak? Nah, saya sekarang sebagai dosen sebetulnya, dosen astronomi. Jadi astronomi ya melajari tentang benda langit, termasuk acara kita hari ini. Dan kami juga sedang berbahagia karena memperingati 100 tahun Observatorium Bosca. Mestinya sudah pernah observatorium. Iya Pak. Harus ya, harus pernah ke sana. Karena itu untuk kita semua. Iya. Ada acara apa Pak kemarin untuk memperingati 100 tahun Observatorium Bosca? Ya, karena itu momen yang bersejarah ya. Jadi kami mempersiapkannya dengan mengundang semua yang kira-kira pernah mendukung dengan sepenuh hati untuk Observatorium Bosca. Perjalanan 100 tahun kan tidak mudah dan banyak sekali teman-teman kami, mahasiswa semuanya yang sangat membantu Observatorium Bosca. Jadi ada rekan dari luar negeri, ada rekan kementerian juga, itu alumni tentu saja itu hadir semua di situ. Dan ada acara peluncuran perangko. Peluncuran perangko? Ya, perangko 100 tahun Observatorium Bosca. Wah, saya belum dapat tuh Pak. Bisa dibeli di mana Pak kira-kira? Dari saya boleh, tapi harganya sedikit naik. Waduh. Oke, harus punya. Itu saya kira momen yang sebagai koleksi kita gitu ya. Ada momen yang penting. Iya. Berarti dosen-dosen astronomi ITB kemarin berkumpul semua ya di acara 100 tahun Observatorium Bosca tersebut. Menyenangkan. Iya. Bagaimana di ITB sendiri Pak perkuliahannya? Apakah masih pertemuan online atau sudah mulai tatap muka saat ini? Ya, sekarang harus online. Harus daring, harus luring ya. Luring, ya. Ini aja. Harus luring dan sudah kembali seperti semula saja. Ujiannya nanti juga harus datang ke kelas, kemudian ya mengerjakan di kertas. Sudah kampus sudah sangat ramai dan diskusi juga sudah berjalan baik. Termasuk nanti juga kalau ada misalkan acara untuk gerhana juga sudah bisa luring datang ke kampus juga. Oh iya, senang sekali ya Pak sudah bisa bertatap muka lagi dengan mahasiswa. Ya, saya kira karena tatap muka kan boleh dikatakan lebih transfer ilmunya lebih cepat gitu. Betul. Karena bisa langsung berdiskusi dan seterusnya. Iya. Berapa banyak Pak mahasiswanya sekarang di ITB untuk jurusan astronomi? Astronomi ya. Astronomi sudah 3 tahun atau ya. Udah 4 tahun itu per tahunnya 50 mahasiswa. 50 mahasiswa? Iya. Jadi sudah satu periode 4 masa studi kan 4 tahun ya. Jadi sudah 200 yang berputar setiap tahunnya sekarang. Sudah cukup banyak. Dan ya alhamdulillah mahasiswa juga masa studinya juga tepat waktu.
Tepat waktu ya Pak, udah nggak ada lagi mahasiswa abadi ya Pak ya? Nggak ada, itu sudah zaman yang lampau lah. Iya, berarti sudah banyak sekali mahasiswa astronomi ITB sekarang ya Pak ya? Iya. Kalau kita lihat 20-30 tahun yang lalu mungkin satu angkatan baru ada 2 orang atau 5 orang gitu ya Pak? Iya betul, juga waktu yang lampau memang ya berbeda dengan sekarang, harus lebih baik ya. Iya betul. Harus lebih baik dan lebih baik lagi. Iya. Dan lebih banyak lagi yang peminat astronomi. Artinya tidak hanya mahasiswa kan hanya bagian yang kecil. Sedangkan astronomi kan masyarakat. Jadi tetap perbandingan mahasiswa astronomi terhadap jumlah penduduk Indonesia ya Tania punya tanggung jawab 1 juta orang. Betul. 200 mahasiswa dibandingkan 200 juta. Iya. Masyarakat Indonesia ya Pak ya. Betul. Jadi masih perlu diseminasi. Pak Dhani sendiri sekarang mengajar apa saja Pak? Kalau yang saya ingat dulu Pak Dhani pernah mengajar fisika matahari, kemudian ada tentang astronomi lingkungan juga ya Pak ya, tentang betul. Cuaca antariksa. Ya, memang fisika matahari. Jadi mempelajari tentang matahari sebetulnya bintang juga. Jadi tapi bintang yang terdekat dan matahari penting karena yang memberi energi kita. Tiap hari kita bersemangat karena ada matahari ya. Iya. Malam harinya mungkin jarang yang bersemangat karena melihat bintang ya. Tapi orang tiap hari akan bersemangat lari pagi karena ada matahari. Artinya ada energi. Tapi aktivitas matahari yang sering kita lupakan adalah ada cuaca antariksanya. Jadi matahari tiap hari akan berubah, kadang bererupsi dengan energi tinggi dan itu akan mengganggu suasana di ruang antar planet gitu. Nah, gangguannya saja ke semua teknologi antariksa, termasuk semua satelit, termasuk manusia yang di orbit itu akan berbahaya karena terkena radiasi palingnya. Radiasinya di ruang angkasa betul-betul sangat tinggi. Sangat tinggi sekali ya Pak ya. Ya, kalau tidak ada perlindungan yang memadai itu akan mematikan. Iya. Jadi memang harus, artinya cuaca yang diakibatkan oleh aktivitas matahari memang perlu diprediksi untuk keamanan teknologi kita sendiri sebetulnya. Iya. Berarti Pak Dhani sekarang juga sedang melakukan penelitian di bagian situ ya Pak ya? Iya, secara sainsnya. Iya. Teknologinya saja untuk bidang-bidang yang terkait teknologi ya. Iya. Untuk sainsnya ya. Terutama diseminasi, karena orang kan melihat cuaca ya cuaca sekarang mendung, hujan dan seterusnya. Tapi kalau di antariksa, gambaran cuaca antariksa ya seperti apa? Mungkin itu yang memang perlu disosialisasikan. Di sana ada juga istilah badai matahari misalkan gitu ya. Gangguannya biasanya ke komunikasi radio yang terputus dan yang terkait dengan navigasi GPS dan seterusnya itu akan terganggu semua. Tidak secara langsung mengganggu kita sehari-hari ya, karena kita tapi untuk perusahaan yang terkait itu akan sangat terganggu. Iya. Gitu. Tapi mungkin di balik itu juga aktivitas matahari pun ada yang bisa kita nikmati ya Pak. Salah satu contohnya beberapa hari yang lalu saya baca berita Pak, kalau di daerah Belanda Utara dan Eropa Utara itu bisa terlihat aurora atau Northern Lights biasa disebut ya Pak ya. Itu kan fenomena yang juga sangat indah dilihat oleh mata dan bisa dinikmati oleh masyarakat juga. Betul. Ingin ke sana? Ada yang mau membiayai silakan. Iya Pak, itu memang salah satu bentuk cuaca antariksa juga. Ya. Jadi kalau ada badai matahari akan menyebabkan aurora yang terang. Bahkan yang ada ledakan matahari mungkin 2 minggu lalu ya. Sehingga ada aurora yang sangat terang di Amerika yang seharusnya di lintang tersebut jarang melihat aurora, mereka bisa melihat. Jadi surprise. Wah. Di daerah itu. Tapi Indonesia
tidak pernah ada aurora karena di ekuator. Makanya harus jalan-jalan ke lintang tinggi, negara lintang tinggi untuk melihat aurora. Iya betul, harus nabung dulu. Tapi Pak, ngomong-ngomong soal matahari, Ya, kita dengar sebentar lagi katanya akan ada event gerhana nih Pak. Apakah betul? ini event yang menakjubkan ya, gerhana matahari. Iya, ada gerhana matahari, insya Allah nanti tanggal 20 April tahun ini. 20 April. 20 April tahun ini. Dan gerhana itu memang melewati Indonesia. Ya, ini momen yang tidak boleh kita lewatkan. Meskipun kita perlu alat nantinya untuk melihatnya, tapi ya kita harus mensyukuri ada fenomena alam ini. Iya. Tadi kan Pak Dhani mengatakan gerhananya melewati matahari. Apa berarti tidak selalu gerhananya melewati Indonesia. Ya. Apa berarti tidak selalu melewati Indonesia, Pak? Iya. Tidak selalu melewati Indonesia. Dan yang melewati Indonesia memang ya kita bisa menikmatinya. Kecuali memang kita berminat sekali untuk pemburu gerhana ya. Setiap tahun mungkin bisa ke negara-negara lain untuk melihat gerhana. Nah, gerhana kan bisa ada beberapa macam mungkin ya. Iya. Yang bisa kita nikmati dengan mata telanjang, kita menikmati keindahan malam hari di siang. Karena ada gerhana matahari total. Itu lebih jarang lagi terjadinya gerhana matahari total. Lebih jarang lagi ya Pak ya? Ya. Dan nanti tanggal 20 April itu ada gerhana matahari total, tapi sebetulnya ada 3 jenis matahari. Gerhana matahari yang terjadi di tanggal 20 April tersebut ya Pak? Betul. Ada apa aja tuh Pak? 3 jenisnya? Nah, kita mengenalkan ada gerhana matahari total ya. Saat totalitas. Mungkin di Indonesia mungkin yang di eranya Tania mungkin 2016. Ya, ada 2016 Pak. 2016 ya. 2016 di 9 Maret itu gerhana matahari total yang melewati Sumatera, Belitung, Bangka Belitung, kemudian ke Kalimantan Utara ya. Iya, betul Pak. Nah, itu momen yang sebetulnya luar biasa ya. Anda saat itu di mana melihatnya? Kebetulan pada saat itu saya lagi kuliah di Belanda Pak. Oh. Dan dari Belanda tidak terlihat gerhananya, jadi saya tidak melihat sayangnya. Harusnya pulang dulu ke Indonesia. Iya. Iya, memang itu momen yang menakjubkan ya. Memang waktu mahasiswa itu memang ada gerhana matahari total, tapi saat mahasiswa tahun 81 atau 82 gitu ya. Dan itu melewati Jawa, sehingga sangat menarik semua ilmuwan. Jadi gerhana matahari itu akan selalu menarik para ilmuwan ini. Nah, itu gerhana matahari total yang bisa kita lihat secara kasat mata saat totalitasnya. Nah, gerhana jenis lain adalah gerhana matahari cincin. Kemudian mengapa cincin? Karena bentuknya memang cincin. Jadi gerhana matahari kan terjadinya siang hari. Jadi matahari tertutup oleh bulan. Nah, komposisi antara ukuran matahari dan bulan ini memang kebetulan ya alhamdulillah pas ya. Sehingga bisa terjadi gerhana matahari total kalau dia pas menutupi piringan mataharinya. Nah, kalau dia tidak pas menutupi piringan mataharinya, maka ya akan terjadi ada bagian piringan matahari yang tidak tertutupi. Akhirnya itu menjadi gerhana matahari cincin. Jadi kalau total pas menutupi, kalau cincin berarti ada tidak pas menutupi, tapi bentuknya akan melingkar juga. Nah, yang ketiga adalah sebagian. Berarti piringan matahari hanya ditutupi sebagian oleh bulannya. Jadi ada 3 jenis ini. Nah, nanti untuk yang 20 April ini
disebut hybrid. Karena memang sebetulnya 3 macam jenis gerhana itu terjadi untuk nanti ya 20 April. Berarti memang yang membedakan apakah dia akan menjadi gerhana matahari sebagian atau cincin atau total itu bergantung pada posisi bulan dan matahari, tapi juga bergantung pada posisi pengamatnya itu sendiri ya Pak ya? Iya betul. Jadi posisi pengamat akan karena jejak untuk bayangan untuk totalitasnya itu memang ukurannya sempit ya, relatif sempit. Sedangkan bayangan bulan yang lebih luas itu akan kita sebut gerhana matahari sebagian gitu. Jadi kalau kita ingin mengejar untuk gerhana matahari total nanti untuk 20 April 2023 memang kita harus melakukan perjalanan menuju garis yang sempit itu. Nah kemudian yang masyarakat umum misalkan di Jakarta atau di kota-kota lain yang tidak dilewati bayangan yang sempit itu ya akan melihat gerhana matahari sebagian. Artinya mataharinya tertutup bisa 30%, 40% dan seterusnya gitu. Apakah semua orang dari Indonesia, dari berbagai belahan bagian di Indonesia bisa melihat gerhana matahari sebagian itu Pak? Sebagian besar, yang sampai yang Sumatera pun itu masih bisa 10% ya. Oh, masih bisa melihat 10% ya Pak? 10%. Kemudian semakin pusatnya adalah nanti akan melewati Timor Leste. Timor Leste, kemudian dari Australia ke Timor Leste, kemudian naik ke Maluku dan melewati paruh burungnya Papua. Kemudian sampai ke Biak, gitu. Nah, semakin kita menuju ke arah Kupang, kalau ingin perjalanan ke Kupang ya, di sana ya bisa 90% ke atas. 90% berarti kelihatannya mungkin akan seperti sabit ya mataharinya ya Pak? Sabit, ya tapi seperti hilal. Seperti hilal. Oh iya, tipis sekali sabit berarti ya Pak ya. Bulan, tapi ini sabit matahari. Iya, sabit matahari. Sabit matahari. Ya kalau kita tidak ingin ke mana, kalau punya perencanaan lebih baik, memang harus direncanakan ya. Karena semua jejak gerhana matahari total kan berada di daerah yang sebetulnya ada yang kebetulan melewati jalur transportasi yang enak seperti 2016. Tempat pariwisatanya sehingga semua orang bisa melihatnya, tapi ada juga melewati jalur yang susah juga ya. Iya. Jadi memang itulah seninya ya, alam memberi tantangan. Betul. Pun kalau misalnya kita mau mengamat misalnya dari Australia atau Timor Leste juga perjalanannya jauh sekali ya Pak ya. Iya, artinya kalau Timor Leste berarti kan beda negara. Iya. Kalau di Jakarta sendiri kira-kira akan terlihat seberapa besar Pak penutupan matahari oleh bulan? Di Jakarta sekitar 40% tertutupnya. 40%. Dan itu mulai pagi hari. Jadi gerhana matahari kan terjadinya siang hari. Dan itu mulai sekitar jam 9:30 gitu. Sudah mulai terjadi. Kemudian puncaknya sekitar jam 10.30 juga, mungkin selesai jam 12 siang ya. Memang durasinya untuk gerhananya dari awal sampai akhir memang untuk Jakarta sekitar 2 jam, tapi menuju ke timur, ke arah pusat gerhananya, durasi gerhananya bisa lebih lama. Nah untuk yang di pusat gerhananya itu kalau di Biak mungkin mulai jam 12-an ya. Tapi masih siang hari, artinya keuntungannya adalah posisi mataharinya masih di atas, artinya mudah dilihat. Mungkin dari lokasi di planetarium juga bisa dilihat ya. Untuk dari mulai terjadinya gerhana sampai akhir. Ya, ini pertunjukan yang perlu direncanakan.
Betul. pertunjukan alam ya. Iya. Tidak perlu lightning, tidak perlu apa, hanya modal keluar Iya. ruangan. Berarti teman-teman yang ada di waktu Indonesia Barat bisa mengamati lebih pagi ya Pak ya, sekitar mulai dari jam 9 jam 10. Kemudian teman-teman yang berada di Indonesia Tengah bisa mengamati 1 jam lebih Betul. siang, dan Betul. yang teman-teman yang di timur juga Iya. akan lebih siang lagi mengamatinya ya Pak ya. Ya, ya alhamdulillah kejadiannya ya tidak sampai asar ya, artinya memang pas di posisi yang enak dilihat. Betul. Enak Iya. dilihat. Gitu. Seringkali ada gerhana matahari total yang sangat pagi sekali sehingga akan mendekati horizon, itu akan susah ya pengamatannya. Atau menjelang sore dan seterusnya. Tapi ini ya mungkin ada hikmah yang lain ya, kenapa boleh dilihat dengan posisi yang lebih nyaman gitu untuk matahari. Berarti sebenarnya tahun ini kita beruntung sekali ya Pak ya, dapat gerhana matahari melewati Indonesia, dan juga waktunya juga sangat nyaman gitu ya, karena mataharinya berada di atas kepala kita pada saat terjadinya gerhana. Iya betul. Ini harus direncanakan ini. Ayo kita rencanakan. Iya. Semua masyarakat sebanyak-banyaknya melihat. Hanya memang harus perlu bantuan. Iya. Artinya kalau sebagian berarti tidak bisa dilihat langsung ya. Harus perlu alat untuk melihatnya secara aman. Iya. Alat apa tuh Pak yang diperlukan untuk bisa mengamati matahari? Kalau sekarang sebetulnya relatif banyak ya cara untuk melihatnya. Setiap orang sekarang punya HP. Dengan handphone? Iya, dengan handphone bisa. Tapi saja harus dengan ada semacam filter gitu untuk HP-nya agar HP-nya ya tidak rusak ya kameranya. Tapi meskipun demikian banyak cara orang melihat. Artinya saja yang klasik-klasik sebelumnya harus dengan teleskop dan seterusnya gitu. Teleskop dengan filter mataharinya atau filter yang mengurangi intensitas mataharinya. Tapi yang sekarang dengan masyarakat yang semakin luas dengan berbagai alat ya, kita coba mungkin agar masyarakat tersebut semua mengikuti atau semua menikmati pengamatan untuk fenomena alam ini. Ya saja, dan juga HP sekarang kan juga sudah ada apa istilahnya zoomnya ya, lensa zoomnya. Betul. Sehingga nanti citra untuk gerhananya itu bisa lebih besar. Ya. Memang perlu sosialisasi nanti untuk pengamatan agar semua orang nanti masyarakat bisa ikut mencoba. Minimal yang jelas adalah pengamatan langsung dengan mata tidak boleh. Tidak boleh ya Pak, karena berbahaya untuk mata ya Pak ya? Iya, karena mata juga lensa ya, dan akan memfokuskan cahaya matahari yang sangat terang ke retina kita, jadi bisa fatal, sehingga betul-betul tidak boleh untuk pengamatan mata. Ya secara langsung ya dengan mata, dengan HP atau dengan alat semacam pinhole. Pinhole apa ya? Lubang jarum istilahnya. Lubang jarum. Ya kita bisa buat itu adalah proyeksi. Prinsipnya proyeksi ya. Jadi cahaya matahari dilewatkan ke lubang kecil itu, kemudian kita memperoleh proyeksinya dan kita melihat di proyeksinya. Tapi kalau tidak punya alat itu, punya ide. Oh, saya pernah tahu juga Pak, misalnya waktu gerhana tahun 2019 kemarin, beberapa teman-teman saya juga ada yang mengamatinya menggunakan pohon Pak. Jadi daun-daun pohon maksudnya? Ya, daun-daun di pohon itu kan mungkin diantaranya ada lubang-lubang kecil yang juga bisa bertindak sebagai pinhole atau lubang jarum. Nah kemudian kita letakkan kertas di bawah pohon tersebut, nanti bisa kelihatan gerhananya di sebagiannya tersebut. Atau? Ya, sebagian. Itu harus disosialisasikan. Iya. Dan pola-pola yang mirip itu juga bisa ya. Kita mungkin punya semacam
saringan aluminium gitu. Ya. Itu kita arahkan matahari, nanti citranya kan sama dengan yang pohon tadi. Daun-daun pohon sebagai pinhole-nya gitu. Iya. Jadi banyak cara sebetulnya. Ide bagus ya, ada daun itu karena semua orang akan, kalau pohon kan setiap orang relatif punya ya. Iya. Tinggal mungkin kita memberitahukan, oh ternyata bisa gitu. Dengan dan itu aman ya. Iya. Kita tidak melihat ke mataharinya langsung. Betul. Tapi sebetulnya melihat ke matahari pun boleh ya Pak kalau kita punya pelindung untuk mata kita seperti kacamata matahari gitu misalnya Pak. Iya, tapi Ray-Ban nggak boleh ya. Iya. Kacamata Ray-Ban nggak boleh, karena itu masih terlalu, itu memang aman untuk UV yang normal-normal saja. Tapi untuk melihat langsung ke matahari tidak boleh, kan kacamata itu. Memang ada standar internasionalnya sebetulnya untuk yang tingkat kegelapan yang disarankan untuk mata yang aman ya. Ada standar namanya ISO 123-122. Nah standar itu sebetulnya masih baru, sebetulnya baru 2015 distandarkan gitu. Dan nah kalau kamera itu sudah mencantumkan ISO 123-122 berarti aman. Tapi memang kalau kita pakai itu melihat pemandangan alam ya gelap semua ya. Gelap, nggak kelihatan apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Jadi memang itu untuk khusus untuk mungkin aman untuk matahari. Betul. Tapi secara umum memang kira-kira cahaya matahari harus bisa dilemahkan 100.000 kalinya. 100.000 kali? Iya. Jadi kalau untuk alat bisa juga 10.000 kalinya. Sehingga filter-filter untuk teleskop ataupun HP itu boleh 10.000 kalinya. Tapi kalau untuk mata lebih gelap akan lebih aman. Tapi kalau terlalu gelap juga tidak bisa terlihat apa-apa. Kurang kelihatan ya Pak ya. Iya. Tapi mungkin kita juga ada kacamata gerhana yang mungkin sudah menyesuaikan ISO standar internasional ya Pak ya? Iya, saya kira itu sudah, memang ada perusahaan yang membuat itu dengan standar yang berlaku itu. Iya. Nah, memang tidak boleh sembarangan memang. Karena kalau kita sembarangan seringkali kita mengujinya apakah filter matahari ini bagus atau enggak, kita coba arahkan ke matahari ya. Artinya di situ ada lubang kecil-kecil atau tidak. Nah, filter yang bagus saja bisa menutup lubang kecil-kecil itu yang meskipun kecil, tapi kalau itu kita lihat cukup lama dengan mata ya akan berbahaya. Satu lagi yang mungkin perlu disiapkan adalah kan durasinya panjang ya, 2 jam. Betul. Kulit bisa hitam ya. Berarti harus pakai perlindungan total ya, seluruh badan ya Pak? Iya, kalau ingin, dan ini pagi sampai siang berarti UV-nya juga meningkat tajam. Betul. Jadi mungkin yang untuk semua safety, keamanan untuk kita semua yang kita ingatkan saja mungkin itu. Berarti memang sebaiknya memakai pakaian lengan panjang gitu ya Pak, terus mungkin juga pakai sunscreen di bagian wajah dan leher mungkin ya Pak ya. Betul. Iya. Ya kalau kita terekspos lama di luar kan, dan itu sebetulnya di luar jam rekomendasi untuk ini ya, rekomendasi untuk level UV-nya. Iya. Di atas jam 9:30 sampai jam 12. Iya. Ya. Sebetulnya gerhana ini kan fenomena yang cukup jarang terjadi ya Pak ya. Ya. Kita di Indonesia pun mengamati tahun 2023, tapi terakhir gerhana mungkin ada lagi dulu tahun 2019, sebelum lagi tahun 2016 gitu ya Pak.
Sebetulnya rata-rata kayak seberapa sering sih Pak kita bisa mengamati gerhana matahari ini gitu? Secara umum gerhana matahari itu fenomena alam yang jarang Iya. jarang terjadi, apalagi kalau di Indonesia ya, kalau kita kecuali kalau kita jalan-jalan ke seluruh dunia ya, baru itu betul-betul hobi melihat gerhana matahari. Tapi kalau di Indonesia itu jarang. Misalkan 100 tahun terakhir, 100 tahun ini ya, artinya tahun 2000 sampai 2100 itu hanya 19 kali gerhana matahari. Hanya 19 kali gerhana Ya. matahari, jarang sekali ya Pak ya? Dalam 100 tahun 19 ya. Kemudian artinya mungkin umur kita mungkin baru bisa melihat beberapa gerhana saja ya. Iya, Untuk itu. Nah, gerhana matahari cincin paling banyak terjadinya ya. Kemudian dia 11 kali kira-kira dalam 100 tahun. Kemudian untuk gerhana matahari total ada 6 kali selama 100 tahun. Dan yang hybrid yang nanti 20 April 2023 itu hanya 2 kali. Hanya 2 kali dalam 100 tahun? Iya. Wow. Jadi memang kejadiannya memang jarang nanti yang untuk 20 April 2023 ini. Apakah itu memperingati 100 tahun Bosca juga nggak tahu ya. Kebetulan Jadi, waktunya tepat iya, ya Pak ya? Tepat. Jadi dan nanti juga mungkin ada hikmah yang lain untuk mengapa kita perlu semua orang untuk melihat itu ya. Iya. Dan yang nanti paling dekat sesudah ini yang melewati Indonesia kan terjadinya baru 2031. Oh berarti gerhana berikutnya akan terjadi lagi Ya, tahun tapi cincin. 2031. Tapi cincin. Ya, gerhana matahari cincin. Nah, yang totalnya justru lebih lama lagi. Tanggalnya sama, Ya. 20 April, tapi tahunnya 2042. 2042, waduh. Masih lama banget ya Pak ya? Ya, rambut saya mungkin 2042 sudah sudah semuanya putih kayaknya. Tapi mungkin ya semoga masih bisa jalan-jalan ya. Iya. Lihat sampai 2042. Nah, 2042 itu lokasinya mirip dengan 2016. 2016 kan melewati Sumatera, memotong Sumatera, kemudian Bangka Belitung. Nah, nanti 2042 itu sedikit naik ke daerah Jambi, motong Sumatera, kemudian Jambi, dan akhirnya ke Kalimantan Utara gitu. Iya. Motong sedikit. Nah, itu astronomi bisa ya memprediksi itu. Iya. Ya, memang itu keunggulan manusia ya untuk memprediksi alam. Kalau dulu kita bisa memprediksi gerhana itu dianggap dewa mungkin ya. Iya, kayak cenayang ya bisa melihat masa depan gitu. Betul. Tapi kalau sekarang kita sudah menggunakan teknologi perhitungan ya Pak ya. Betul. Semua orang harus menjadi dewa. Saintis ya. Iya. Tapi kalau dari sisi sainsnya sendiri nih Pak, apakah Pak Dhani akan melakukan penelitian atau sebetulnya penelitian apa atau hal apa sih yang kita bisa pelajari gitu Pak ketika kita mengamati gerhana matahari? Saja sainsnya ada ya. Dulu orang mencoba mengamati gerhana. Kalau efek masyarakatnya jelas luar biasa. Artinya gerhana matahari terhadap budaya itu kaitannya sangat erat ya. Mungkin di agama tertentu akan melihat kalau ada peristiwa gerhana matahari total berarti ada dimakan petara kala gitu. Memang itu budaya ya, artinya budaya yang diikuti oleh banyak orang dan berlaku secara panjang dengan waktu yang lama. Yeah.
Di tiap negara saya kira budaya itu ada. Artinya gerhana matahari total karena kejadiannya jarang. Itu akan membentuk satu budaya tertentu. Nah sekarang kita di era yang rasional gitu, kemudian sainsnya apa gitu ya. Nah memang saja di awal abad 19 orang mengamati gerhana matahari itu untuk membuktikan teori Einstein sebetulnya. Yaitu, ya mungkin ini agak aneh sedikit ya, cahaya bisa dibelokkan. Cahaya bisa dibelokkan. Dibelokkan oleh apa tuh Pak? Nah ini kan, cahaya bisa dibelokkan oleh gaya tarik benda atau gravitasi. Ya semua orang tahu kalau kita menjatuhkan benda gitu akan jatuh ya ke bawah gitu. Nah itu kan karena gravitasi. Ternyata saya menjatuhkan pulpen ini ke bawah gitu. Efek itu ternyata juga cahaya bisa dibelokkan oleh gravitasi juga. Jadi ya ini kan pandangan yang luar biasa ya. Cahaya bisa dibelokkan oleh gaya yang sama bekerjanya untuk pulpen saya ini jatuh. Tapi saja masanya harus sangat besar untuk bisa membelokkan itu. Dan untuk menguji itu massa yang paling besar ya matahari. Dan bukti bahwa cahaya dibelokkan ya saat gerhana matahari total. Nah saat gerhana matahari total berarti ya kita mencari bintang yang berada di baliknya matahari sana. Jadi bukan mengamati matahari tapi mengamati, karena gerhana matahari total kan seperti malam hari ya. Berarti kita bisa melihat bintang di siang hari. Nah itu yang diamati, kemudian dihitung apakah betul cahaya yang bintang yang di belakangnya matahari itu terbelokkan atau tidak. Betul. Ternyata terbelokkan. Iya. Dan itu pemikiran manusia yang luar biasa ya. Manusia boleh berpikir, oh ini matematiknya, ini, tapi alam yang ketok palunya. Betul. Ini kalau ketok palunya oke ya lolos gitu. Iya. Kalau alam ketok palunya tidak terbukti ya ditunda dulu gitu. Karena alam tidak, hakim alamnya ini belum ketok palu gitu. Iya. Artinya tidak bisa terbuktikan oleh alam. Nah saja seterusnya setelah itu terbukti saja ya gerhana matahari itu fenomena yang alam, tapi setiap orang kan tidak bisa memahami pembelokan cahaya itu ya. Bagaimana kita menjelaskan itu ke masyarakat. Tapi minimal masyarakat dibangkitkan budaya ilmiahnya gitu. Betul. Kalau dahulu kan mungkin budayanya lebih kepada fenomena alam dengan rasa ketakutan mungkin ya. Iya. Kalau ada fenomena yang jarang alam pasti bencana gitu ya. Iya. Menimbulkan ketakutan. Betul. Di masyarakat. Iya. Ya. Nah sekarang ya untuk kita semua ya tidak seperti itu. Alam justru sebagai reminder gitu untuk ilmu kita. Itu tadi ya, alam sebagai hakimnya gitu. Dia ketok palunya untuk sainsnya seperti apa, dan masyarakat perlu melihat itu. Jadi tidak ada sisi ketakutan, tidak ada sisi bencana dari fenomena alam. Mereka meskipun jarang tapi ya mereka punya hukumnya sendiri, aturannya sendiri. Iya. Yang mungkin mereka bisa juga komunikasi sendiri ya. Cuman kita tidak tahu ngomongnya seperti apa. Berarti dengan fenomena gerhana matahari yang sangat jarang ini sebetulnya jadi kesempatan kita untuk bisa memperkenalkan sains lebih jauh lagi kepada masyarakat ya Pak ya? Oleh karena itu setiap ada fenomena alam ya kewajiban kita semua untuk menyebarkan. Yeah.
itu tadi ya, masyarakat diajak menikmati alam tapi juga memahami dampaknya terhadap kita gitu. Artinya minimal filosofinya atau keilmuannya mengajak ke masyarakat yang lebih luas gitu. Betul. Nah nanti Pak Dani sendiri bersama dengan teman-teman ITB mungkin apakah akan melakukan pengabdian juga kepada masyarakat, misalnya melakukan sosialisasi atau mengajarkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan gerhana begitu Pak? Saya lebih baik tanya ke Tania dulu. Dia tanya apa ini? Iya. Kebetulan kalau kami dari Planetarium Jakarta akan melakukan ekspedisi juga Pak. Jadi kami akan mungkin mengamati matahari ini dari beberapa titik. Ada beberapa tim yang mungkin akan stay di Anyer, ada beberapa yang di Jakarta di Planetarium Cikini ini. Kemudian ada juga beberapa dari kami yang akan pergi ke Biak Pak. Gitu. Nah mungkin kalau dari kami sendiri juga kami akan melakukan pengamatan, kemudian melakukan astrofotografi mungkin ya untuk sebagai salah satu cara untuk mempopulerkan astronomi juga ke masyarakat, terutama ke media cetak dan media sosial. Tapi selain itu kami juga akan melakukan sosialisasi Pak rencananya. Jadi mungkin sosialisasi ke masyarakat atau ke mahasiswa atau ke kampus-kampus begitu ya Pak, untuk memperkenalkan tentang fenomena ini, kemudian juga akan mengajak masyarakat untuk mengamati bersama gerhana ini. Kemudian di Planetarium Cikini ini juga mungkin kami akan menyiapkan beberapa teleskop portable dengan filter matahari tentunya, dan juga akan menyediakan kacamata gerhana supaya nanti masyarakat umum bisa sama-sama menikmati gerhana matahari tersebut Pak. Tadi nyebut ke Biak. Betul. Pernah ke sana? Wah, saya pribadi belum pernah Pak. Paling jauh saya cuma pernah ke Maluku tapi belum pernah ke Biak. Iya. Ya memang Indonesia luas ya. Betul. Ke Biak sebelah timurnya, mungkin ke Banda Aceh sebelah baratnya memang luas. Ya memang di sana masyarakat saja kalau kita berkunjung ke Indonesia yang sangat luas ini budayanya pasti berbeda. Kemudian tingkat pemahaman size-nya juga berbeda, sehingga tantangannya memang dari ujung ke ujung memang perlu kita perlu kita sampaikan gitu ya. Nah kalau saya mungkin akan mengamat tidak menuju ke garis totalitasnya, tapi lebih ke nanti ke gerhana matahari sebagiannya. Dan mahasiswa saja saya ajak semua yang mahasiswa kuliah saya ya, saya ajak semua untuk melihat itu. Nah saya memang menyediakan misalkan filternya. Nah nanti filter itu akan dipasang di depan HP-nya masing-masing. Jadi kalau ada nanti mungkin ada sekitar mungkin 100 mahasiswa mungkin. 100 mahasiswa, wah banyak sekali yang diberdayakan ya Pak ya. Ya, karena nanti kan sebetulnya tanggal 20 April itu kan momen liburan ya. Iya, sudah menjelang Lebaran ya. Iya, di momen liburan artinya mahasiswa kan nanti menyebar. Jadi meskipun menyebar tetap saja coba mengamati itu, tapi sekaligus juga sosialisasi bagaimana cara pengamatan gerhana matahari yang aman gitu, yang aman. Nah kalau dari Observatorium Puskás saja akan ada pengamatan langsung ke garis totalitasnya, yaitu nanti ke Pulau Kisar di Maluku Selatan ya, mungkin Maluku Barat Daya sana. Saya juga belum pernah ke sana. Gitu. Tapi saya kira akan indah ya kalau kita melihat daerah-daerah di pelosok, terutama malam harinya mungkin ya. Siang harinya kita akan melihat fenomena alam gerhana matahari. Malam harinya kalau itu daerahnya bersih tanpa polusi udara, masih natural,
kita akan melihat pertunjukan bintang-bintang dan galaksi yang jumlahnya pasti sangat membuat kita tidak bisa berkata apa-apa ya. Iya. Apalagi kalau kita mengamati dari daerah timur Indonesia yang mungkin ya, secara polusi cahayanya masih minim ya Pak ya. masih minim. Gitu. Iya. Ya itu suatu kekayaan alam Indonesia yang tidak dipunyai juga, karena misalkan kita ke Eropa, di sana semua kota-kotanya sudah sangat terang. Mungkin masyarakat di sana dari lahir sampai mungkin dewasa tidak pernah melihat Iya. galaksi mungkin ya, galaksi kita sendiri. Bima Sakti ya. Ya memang itulah, kita harus mengajak semua orang untuk ada pertunjukan alam yang menafsukan. Betul. Ya dipertahankan ya. Iya. Kemarin apapun pun depannya gitu ya. Iya. Tahun lalu pun saya sempat jalan-jalan juga Pak sama teman-teman astronomi di Jakarta. Kita pergi ke Pulau Karimun Jawa untuk melakukan star party. Kebetulan langitnya memang selama kita seminggu di sana banyak yang berawan, tapi di malam terakhir itu kebetulan cerah sekali Pak. Dan nggak cuma langit yang cerah tanpa awan, tapi juga di malam hari itu ada mati lampu dari PLN. Oh. Jadi ketika udah langitnya cerah, terus mati lampu, wah itu benar-benar semua galaksi Bima Saktinya terlihat jelas Pak dengan mata. Terus kemudian kami juga melakukan astrofotografi gitu. Nah itu aja yang di Karimun Jawa ya, yang notabene masih lumayan dekat dengan Pulau Jawa, masih ada tampias cahaya dari Pulau Jawa, tapi sudah terlihat sebegitu indahnya. Jadi saya udah ngebayangin nih, wah gimana nanti di Pulau Kisar, di Biak gitu ya, yang mungkin lebih jauh lagi dari keramaian, mungkin langitnya juga akan cantik sekali sepertinya Pak ya. Harus disampaikan ke masyarakat itu fotonya. Minimal potensi langit malam di daerah Indonesia itu harus dipromosikan juga, karena itu sekarang banyak yang mempromosikan daerah gelap nih untuk kita. Artinya untuk promosi tentang astronominya. Nah, gerhana itu juga promosi, karena promosi wisata maksudnya. Karena dengan gerhana yang sangat jarang, apalagi melewati daerah mungkin dengan budaya yang unik, itu akan menjadi promosi yang sangat menarik, sehingga perlu masyarakat dan pemerintah daerah maksudnya untuk itu. Dan mungkin pemerintah daerah juga harus tahu potensi langit malam yang gelap itu. Mungkin mereka tidak punya bayangannya untuk potensi pariwisatanya. Yang mereka mungkin pariwisata mungkin sebatas apa yang dilihat di landscape gitu mungkin ya. Tapi tidak melihat aset daerah yang langit, gunung mungkin dan situ ya. Tapi sebetulnya kalau malam hari langit yang gelap itu juga potensi. Betul. Ya. Kalau berarti nanti teman-teman ITB akan melakukan pengamatan ya Pak. Nah kalau misalnya masyarakat umum misalnya di daerah Bandung, Jawa Barat dan sekitarnya juga mau mengamati misalnya bersama dengan Observatorium Bosca, apakah akan ada eventnya untuk nobar gerhana matahari bersama nih Pak? Iya ada, Observatorium mengadakan acara itu. Tapi untuk secara umum memang kita perlu nobar, meskipun dengan peralatan yang dipunyai sangat mungkin juga, misalkan tadi dengan pinhole atau seni fotografinya macam-macam gitu ya, sangat kreatif untuk fotografinya, bisa dengan berbagai cara. Nah, mengapa nobar penting? Karena kan ada filter mataharinya. Dan masyarakat tidak semua memahami filter matahari yang aman. Nah, dengan nobar berarti sudah di-setting gitu, artinya sudah disiapkan filter matahari yang aman, sehingga ya akan lebih gabungan ya, hybrid, gabungan antara ada yang mempunyai filter matahari kemudian nonton bareng gitu. Dan partisipasi dari masyarakat yang saya kira harus digabungkan, itu nobar memang sangat perlu
untuk itu. Berarti masyarakat akan diperbolehkan datang ke Observatorium Bosca ya Pak untuk mengamati bersama? Iya, mestinya boleh untuk itu. Iya. Hanya jamnya mungkin nanti disesuaikan dengan yang berlaku di observatorium. Iya. Pun kemudian nanti akan diberikan filter matahari untuk di handphone ya Pak ya? Berarti nanti setiap orang bisa langsung foto dengan handphone ya gitu ya Pak? Iya, mungkin juga sama ya. Mungkin seperti tadi ada kacamata gerhana, Iya. itu kan filternya bisa diletakkan di depan lensa HP-nya. Oh iya betul. Betul. Iya. Jadi kalau kacamata kan hanya dilihat dengan visual ya. Tapi untuk mengabadikannya kan kita harus mengambil meletakkan filter mataharinya di depan lensa HP. Iya. Ya mungkin juga sebagian dengan kacamata gerhana tadi berapa banyak sekali ya. Baik sekali Pak, mungkin sekitar 6.000 kacamata matahari yang akan kita bagikan ke masyarakat. Iya. Wah, 6.000 ya. Nah 6.000 berarti kan dalam momen 2 jam gitu ya, kan bisa gantian motret ya. Iya betul. Untuk masyarakat. Jadi satu kacamata matahari bisa dipakai mungkin 10 orang. Berarti 6.000 kali 10 mungkin ya. Iya betul, gantian gitu ya Pak ya? Iya, untuk motretnya. Ya pasti mungkin mereka perlu ya untuk update-nya. Pasti Pak, wah anak-anak zaman sekarang kan harus aktif di media sosial. Gitu. Iya. Nah itu memang menyenangkan kalau kita bisa mengajak masyarakat sebanyak-banyaknya. Iya. Mungkin kalau kita mengamati di Jakarta atau di Bandung, kan terlihatnya gerhana matahari sebagian ya Pak. Mungkin pengurangan cahaya mataharinya nggak terlalu besar ya Pak. Jadi mungkin akan tetap terasa seperti siang hari begitu ya Pak. Iya betul. Ya. Tapi kalau misalnya kita pergi ke daerah yang dilewati oleh gerhana matahari totalnya, berarti kan mataharinya benar-benar tertutup nih Pak oleh bulannya. Apakah kita akan merasakan seperti malam hari gitu Pak? Iya, itu justru momen memang nanti singkat karena hybrid ini totalitasnya jalur totalitasnya memang lebarnya sempit dibandingkan yang gerhana matahari totalnya ya. Dan waktunya juga singkat waktunya. Tapi dengan waktu yang singkat order 1 menit mungkin di Biak nanti order 1 menit. Masih tetap merasakan malam hari saat totalitasnya. Iya. Ya semoga itu nanti cuacanya cerah. Tapi meskipun cuacanya mendung, tetap saja kesan malam harinya akan terasa. Iya. Karena mataharinya kan memang tertutup ya, total gitu. Iya, matahari tertutup. Mungkin juga akan ada penurunan suhu. Betul. Sementara ya Pak ya. Nah efeknya memang banyak studi meneliti dampak terhadap flora dan fauna ya. Iya. Dan efeknya ada terhadap mereka karena mereka kan bagaimana mereka berinteraksi terhadap sesama flora fauna ya. Flora juga itu akan matahari kan berupa energi, jadi mereka akan menggantungkan cahaya matahari untuk kehidupan sehari-harinya mereka. Tapi begitu tertutup ya ada sesuatu yang mengganggu mereka dan mereka pasti bereaksi. Iya. Gitu. Nah kalau di Biak mungkin akan lebih banyak mungkin flora faunanya yang alami semacam itu ya. Mungkin ada, jadi selain mendiseminasikan ke masyarakat juga mungkin membawa perekam suara gitu. Iya. Jadi tidak hanya fotografi tapi merekam suara sekitar. Betul. Mungkin kalau misalnya ada hewan-hewan kecil yang aktif di malam hari, misalnya seperti jangkrik gitu ya Pak, yang suka bersuara di malam hari. Apakah akan bersuara juga pada saat gerhana matahari total? Mungkin kan karena mereka berpikir, udah malam nih gitu kan. Sangat mungkin. Ya. Sangat mungkin untuk itu. Nah responnya kan memang bergantung kepada tingkat kealamian hewan itu ya.
Kalau misalkan dia tiap hari kena polusi cahaya, mungkin dia efeknya akan lain kalau mereka dia ada di betul-betul di alam gitu. Oh iya. Di mana efek polusi cahayanya rendah karena mereka akan sensitif terhadap perubahan cahaya. Tapi kalau di kota dengan polusi cahaya yang tinggi, mungkin efeknya akan tidak banyak berbeda mungkin ya. Betul. Nah, polusi cahaya juga mempengaruhi kicauan burung. Oh iya. Jadi hanya dengan polusi cahaya ya. Ya, kita kalau dengan studi itu minimal kita tahu tingkat kemurnian habitat alam itu seperti apa. Gitu. Oh iya. Berarti sebetulnya fenomena gerhana matahari total ini nggak cuma bisa untuk kita meneliti mataharinya dan hukum-hukum fisika di sekitar matahari, tapi juga bisa melihat habitat di bumi ya Pak ya. Efeknya seperti apa gitu ya. Iya. Dan mungkin semakin jauh kita dari perkotaan, semakin jauh dari sumber polusi cahaya, semakin kita bisa mengamati itu dengan lebih baik. Gitu. Iya, betul. Ya saja efeknya saya berbeda dengan kalau kita keragunan dan mungkin hewan yang betul-betul alami ya. Karena mereka sudah pelakunan juga beda, mungkin cara survivalnya juga berbeda gitu. Betul. Bagaimana untuk teman-teman yang mungkin tinggalnya di daerah pantai atau di dekat lautan gitu Pak? Apakah gerhana matahari total ini akan mempengaruhi pasang surut air laut? Atau mungkin kita bisa mengamati perubahan di permukaan air laut gitu Pak? Gerhana matahari kan selalu terjadinya di bulan baru. Iya. Di bulan mati ya. Iya. Jadi artinya efek pasang surut ke bulannya besar. Ya. Apalagi gerhana matahari total itu biasanya terjadi saat jarak bulan ke mataharinya terdekat. Kalau nanti memang jarak bumi ke bulannya tidak jarak terdekat untuk yang 20 April ya. Sehingga efek pasang surutnya akan lebih besar saat gerhana matahari total yang jarak bumi bulannya terdekat. Memang pasang surut kan hanya bulan ya yang paling besar pengaruhnya. Dan posisinya kalau jaraknya terdekat ya berarti efeknya besar. Nah saja perlu diteliti lagi. Tapi kalau untuk pasang surut pasti iya. Apakah nanti terpengaruh ke hewan lautan? Ya ini memang karena susah ya menelitinya. Iya betul. Dan fenomenanya kan relatif singkat. Iya. 1 menit gerhana matahari total juga maksimal 7 menit. Jadi efeknya kalau ke hewan laut dan mereka punya interface air ya. Iya. Mungkin efeknya akan lebih kecil dibandingkan efek ke hewan darat gitu. Tadi dilihat dari situnya ya. Tapi mungkin perlu ide bagus untuk melihat itu. Iya. Mungkin ada tempat penangkaran kura-kura mungkin kalau di situ ada yang artinya kita bisa melihat perilakunya gitu ya. Ya ini menarik ya. Iya menarik. Artinya ada kalau ada fenomena alam efeknya pasti ke semuanya ya. Iya. Tidak hanya mungkin ke manusia tapi juga ke semua aspeknya. Ini integrasi berarti antara alam dan semuanya. Iya. Iya. Berarti meskipun fenomena ini sangat jarang, pun terjadinya juga sangat singkat waktunya, tapi banyak sekali yang bisa kita pelajari ya Pak ya? Iya. Oleh karena itu kita diingatkan terus dengan fenomena alam ya. Fenomena alam. Boleh saya minum? Iya silakan Pak. Saya juga sama teman-teman astronomi di Jakarta juga H-100 hari, gitu. H-90 hari, udah diingetin terus ya Pak. On-down. Iya betul. Kita mundur. Iya betul. Iya. Banyak juga hal yang perlu disiapkan gitu ya Pak untuk pengamatannya. Karena mungkin ya karena eventnya sangat jarang, cuma
dalam 100 tahun aja cuma sebentar gitu kan, maksudnya cuma sedikit, jadi persiapannya pasti banyak sekali. Pak Dhani sendiri, apakah ada pesan-pesan Pak terkait gerhana matahari total ini? Iya, pertama kita semua fenomena alam pasti ada hikmahnya ya untuk kita. Dan yang penting nanti di 20 April 2023 itu kan mungkin yang umat Islam berpuasa ya. Iya. Dan itu di akhir puasa ya. Iya. Itu kan istilahnya menjadi apa ya? Mungkin hadiah akhir puasa gitu. Iya. Karena gerhana matahari total kan itu terjadinya saat bulan baru. Artinya sore harinya kalau kita bisa mengamati sabit bulan, maka akan lebaran ya besoknya. Iya betul. Tapi saja kalau tidak bisa diamati ya mungkin ditunda. Artinya sore harinya itu pasti rekan-rekan Tania akan mengamati hilal sabit bulan. Betul. Akan ada tim kami juga Pak yang pergi ke Anyer. Iya. Jadi setelah selesai mengamati gerhana akan langsung mengamati hilal untuk lebaran Pak. Iya. Nggak capek ya? Iya. Demi kemajuan astronomi di Indonesia Pak. Iya. Berarti sampai kalau di Anyer berarti sampai Isya mungkin baru jam 9.10. Iya, balik Pak. lagi ke Jakarta. Betul. Iya. Semoga sehat ya. Amin. Ya memang tadi ya itu di akhir puasa. Artinya sebagai reminder untuk terutama untuk nanti yang berpuasa. Sebetulnya nanti puasa sebetulnya kan tujuan ya umat Islam berpuasa kan untuk meningkatkan ketakwaan ya istilahnya. Iya. Nah ini ujian apakah dengan fenomena alam itu tersentuh ketakwaannya. Iya. Jatuhnya tadabur alam ya Pak ya? Iya, karena seringkali istilah ketakwaan kan lebih ke ibadah ya, tapi seringkali juga melupakan bahwa fenomena alam itu sebetulnya juga ibadah juga. Gitu. Iya. Nah ini juga jadi ujian atau fenomena alam nanti hanya lewat-lewat saja gitu, tanpa ada hikmahnya gitu, atau tanpa ada nilai plusnya untuk ketakwaan gitu. Iya. Ya, itu juga ujian karena kan Lebaran berarti kan mall yang penuh ya. Iya. Artinya persiapan untuk Lebaran ya. Beli baju baru, Betul. beli kue-kue. Ya, bahan-bahannya Betul. takut harga naik. Iya betul. Nah itu kan semuanya jadi ujian untuk hal-hal yang alam memberi reminder gitu. Betul. Nah selain itu juga untuk masyarakat yang kita semua yaitu budaya ilmiah. Iya. Artinya sudah tidak zamannya lagi ada fenomena alam itu ketakutan, bencana dan seterusnya. Memang masyarakat masih ada semacam itu ya, karena itu memang budaya yang sudah sangat lama. Tapi generasi muda yang sekarang ya sebaiknya dengan fenomena alam itu akan meningkatkan rasionalitasnya mereka. Tapi positif ya, secara rasionalitas. Karena alam selalu memberikan hal yang positif untuk rasional. Meskipun kadang-kadang menjadi fenomena alam menjadi bencana, tapi itu sebetulnya kita harus melihatnya positif secara rasional ya, meskipun itu berakibat satu bencana misalkan. Tapi untuk gerhana matahari ini kan bukan fenomena alam yang secara kasat mata merusak misalkan gempa ya. Ini kan sesuatu yang bisa kita
nikmati dengan cara-cara tertentu yang aman. Gitu. Ya. Nah saja budaya ilmiah untuk masyarakat itu sangat penting untuk kita semua ya, untuk kita semua dan ya untuk bangsa Indonesia ini. Iya. Ya kita mungkin tidak ada artinya sosialisasi ini untuk apa istilahnya memberi kontribusi ekonomi gitu ya misalkan gitu. Iya. Tapi dalam jangka panjang kalau masyarakat sudah rasionalis dengan keilmiahannya ya otomatis itu akan menjadi modal. Betul. Modal untuk kita dan generasi selanjutnya. Iya. Sebetulnya juga jadi salah satu cara kita untuk membangun masyarakat yang lebih berpikir kritis gitu ya Pak ya. Betul. Dan juga meningkatkan kesadaran kita juga tentang kebesaran Tuhan. Iya. Iya, berpikir kritis kan positif ya. Iya, betul. Sangat baik kalau tidak kita harus menyediakan sarananya dan juga momen ya. Momen gerhana matahari momen yang tepat untuk itu. Iya. Ya, kita berharap di tanggal 20 April nanti langitnya cerah ya Pak ya. Semoga Amin. kita bisa mengamati bersama. Iya. Mungkin Pak Dhani akan mengamati dari Bandung ya Pak ya. Iya. Saya akan mengamati mungkin dari Jakarta. Iya. Ya, semoga kita bisa sama-sama Iya. memperkenalkan pada masyarakat. Kan katanya mau streaming. Betul, kita juga akan ada streaming nih Pak. Jadi mungkin teman-teman yang akan ada di Biak nanti Iya. akan streaming juga sama teman-teman yang ada di Jakarta dan Anyer. Jadi mungkin kita bisa melihat perbedaan fenomenanya dari lokasi yang berbeda ya Pak ya. Jadi bisa ikut menikmati ya. Iya. Apa yang terjadi di Biak ataupun nanti di Observatorium Bosca apa yang terjadi di Pulau Kisar, Maluku dan mungkin di daerah-daerah lain. Ada yang melakukan streaming, artinya masyarakat akan bisa melihat. Belum mungkin nanti yang update status itu akan banyak gitu ya. Iya. Ya semoga kita semakin baik gitu ya. Amin. Iya. Terima kasih Pak Dhani sudah terima sharing-sharing kasih ilmunya tentang gerhana matahari. Pagi-pagi. Saya jadi banyak belajar. Yang cerah nih ya. Iya. Lagi-lagi yang cerah ini. Semoga nanti juga cerah ya. Makasih Pak Dhani. Terima kasih untuk waktunya di sini ngobrol-ngobrol Iya Pak. sambil minum teh. Iya. Ya terima kasih. Semoga sehat ya.